Tadi kan Pak Haji sakit pinggang nih. Sekarang coba ruku. Ruku dulu. Sudah tidak sakit toh? Selama 13 tahun cuman bagaimana rukunya? Cuman setengah rukunya. Sekarang coba loncat-loncat sedikit Pak Haji. Sudah tidak sakit lagi? Mantap, alhamdulillah teman-teman. Sakit pinggang bisa sembuh hanya dalam 30 menit saja. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ambil perut. Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Jadi sekarang karena banyak permintaan, jadi ini diponis saraf terjepit Pak Haji ya? Sudah Kemarin keluar hasil MRI di Rumah Sakit Umum Rampuang Kota Palopo sudah positif saraf terjepit. Jadi sebetulnya ya sakitnya kan di pinggul. Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Itu penyebabnya biasanya ada di bagian kaki teman-teman. Nah sekarang kita lihat ya. Nah ini saya tekan di sini sakit sekali nih. Betul sakit Pak Jita? Nah ini sakit sekali nih ya. Jadi mulai dari kaki teman-teman, itulah yang menekan saraf yang bercabang dua yang ada di bagian pinggul. Nah yang belum subscribe tekan dulu tulisan subscribe yang ada di bawah video ini ya. Jadi ini saya terapi, keluhannya saraf terjepit dan positif, hasil MRI-nya sudah keluar ya kemarin. Nah sekarang yang sakit itu terasa di sini pegal ya sampai ke bawah. Biasanya itulah yang dialami oleh orang-orang yang menderita dengan vonis saraf terjepit. Nah jadi caranya begini, ini dicek dulu. Kalau sakit di sini, nah ini di paha ini sakit teman-teman. Kalau ditekan begini sakit sekali. Betul Pak Haji? Ini sakit sekali. Nah sekarang cara menghilangkan rasa sakit di sini. Nah kita angkat begini. Ambil isi betisnya, otot betisnya di sini. Tarik ke bawah. Nah ini sakit juga ini. Tuh. Betul Pak Haji? Ini sakit sekali juga. Nah tapi sakitnya ini kalau ditarik begini ke bawah, ini bisa berkurang langsung. Ya. Tidak perlu tunggu lama ya. Ini mereposisi otot namanya. Jadi otot-otot yang ketarik ini direposisi kembali, direlaksasi kembali ototnya ya. Jadi merelaksasi otot itu gunanya supaya sarafnya jadi rileks, supaya sarafnya bisa berfungsi dengan baik kembali. Nah ini teman-teman ya. Jadi walaupun rasa sakitnya di pinggul, sebetulnya penyebabnya ini dari bawah ya, akibatnya ke atas. Jadi ini sebab dan akibat. Sebabnya ada di kaki, tapi akibatnya ada di pinggul dan di pinggang. Kadang sampai ke rasa ke tulang belakang. Nah ini ditarik ke bawah. Sudah mulai berkurang sakitnya Pak Haji? Berkurang ya. Nah ini sudah tidak bergerak lagi teman-teman. Artinya ini rasa sakitnya sudah hilang. Nah, tarik begini ototnya, ujung otot betis yang ada di sini, yang pas di ujung urat besarnya, tarik ke bawah begini. Kemudian ditekan begini lagi ke bawah. Tekan begini ke bawah. Tekan begini ke bawah. Tarik ke bawah. Hanya boleh ke bawah. Nah, sekarang setelah tadi sakit di sini. Sekarang saya tekan tidak sakit lagi Pak Haji. Betul ya? Langsung hilang sakitnya di sini nih. Tuh, saya tekan dengan keras. Ini tidak bergerak lagi Pak Hajinya. Nah jadi teman-teman, solusi terbaik saraf terjepit di sini ya. Dalam video ini saya akan memberikan bagaimana menuntaskan saraf terjepit ya, mengatasinya. Nah kemudian yang berikutnya, kalau di belakang tadi sakit, secara umum ini sakit juga biasanya. Nah ini sakit sekali. Betul Pak Haji? Ini sakit sekali. Betul ya? Ini sakit sekali teman-teman. Nah, jadi kalau di sini sakit jangan ditekan di sini. Titik refleksi untuk merelaksasi urat ini adanya di sini, di belakang mata kaki. Nah, sekarang saya kasih lihat. Ini saya tekan.
Di belakang mata kaki rasanya seperti kesetrum. Betul Pak Haji? Nah ini, saya tekan di sini di belakang mata kaki untuk mereposisi urat yang ada di sini. Nah ini teman-teman ya, saya kasih tahu caranya. Tidak ada yang saya rahasiakan dalam teknik terapi ini karena saya yakin bahwa ketika saya memberikan ini, banyak orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ini teman-teman, tuh sudah mulai berkurang. Betul Pak Haji? Nah, mau dihilangkan semua atau simpan sedikit sakitnya? Kasih hilang saja tuh. Kasih hilang saja. Nah, sekarang kita hilangkan. Ambil lagi di belakang, kemudian ini angkat sedikit, dan tetap menekan di bagian ini teman-teman. Tekan sedikit begini, tarik uratnya sedikit. Menariknya bukan menarik keluar uratnya supaya kelihatan, tidak. Nah, ditekan-tekan begini saja nih. Tuh, nah ini. Ini kalau saya tekan tetap goyang, berarti kiri kanan kena ini. Nah ini. Ini goyang Pak Hajinya, tuh. Nah, seperti kesetrum ya. Nah, itu titik inti pijat refleksi. Jadi kalau orang yang tidak paham itu urat apa, berarti pengetahuan tentang terapi refleksinya tetap harus dipertanyakan. Kemudian tekan di sini untuk mengurai urat di sini, dan sekarang kita lihat ya, digerakkan begini dulu, relaksasi, kemudian ini ditekan. Ini saya tekan sekeras apapun sudah tidak sakit lagi, betul Pak Haji? Hilang sakitnya. Ini masih ada sedikit. Nah, masih ada sedikit, ambil lagi di sini belakang. Nah, kalau di belakang sudah tidak terlalu, ini kan saya tekan. Nah, ini saya sudah lebih keras, betul Pak Haji? Ini saya tekan lebih keras. Ini tidak terlalu keras tapi kesetrum. Ini goyang. Nah, ini goyang. Nah, ini saya tekan juga tapi sudah tidak goyang, artinya sudah tidak sakit. Nah, sekarang direlaksasi. Nah, rasa panas di belakang di pinggul mulai berkurang Pak Haji. Betul ya? Nah, ini rasa panas di pinggul langsung mulai berkurang. Jadi penyebab sakit yang ada di bagian pinggul, saya sudah sampai pada kesimpulan, dan ini yang saya lakukan adalah belajar dari puluhan ribu orang yang sudah saya terapi. Saya sudah sampai pada kesimpulan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa penyebab salah satu penyebab utama daripada saraf tertekan di bagian pinggul adanya di sini. Orang yang pernah mengalami masalah pada bagian pergelangan kaki. Saya sudah melakukan penelitian kepada puluhan ribu orang, bukan 1-2 orang. Kemudian ini direlaksasi jari kaki. Apa fungsinya itu Pak Mumin? Jari kaki ini kalau ditekan begini itu akan terasa ke seluruh badan. Ini maksudnya untuk membuat sistem saraf bekerja. Nah, ini bunyi ya. Nah, nanti dari arah belakang teman-teman bisa lihat. Nih. Direlaksasi di jari kaki. Jadi ini sakitnya sampai ke ubun-ubun. Terasa bergerak sampai ke ubun-ubun, itu urat-urat. Bukan hanya sekedar fisik saja bergerak, tetapi seluruh ya urat-urat di bagian tubuh kita bergerak. Nah, biasanya teman-teman lihat mungkin gambarnya, oh ini untuk mata, oh ini untuk otak. Saya secara umum saja memberikan bahwa kalau ditekan seperti ini akan membuat saraf di seluruh tubuh merespon. Mulai dari ujung kaki sampai ujung tangan sampai ke kepala itu terasa. Nah, ini bergerak semua. Caranya begini teman-teman ya. Nah, begitu. Tapi ini tidak boleh disalahgunakan. Jangan sampai kaki orang dipijat begini kemudian bilang bahwa di sini ada yang mengganggu makhluk halus, ada hal-hal goib. Tidak, ya. Nah, jadi teman-teman, saya selalu memberikan edukasi seperti ini, ingin memberikan pemahaman bahwa teknik-teknik pijat pun itu tidak boleh disalahgunakan. Kadang-kadang ada yang memasukkan, oh ini kena goib, oh ini kena segala macam. Ini bukan ya, ini murni teknik pijat. Ya, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba datang bahwa oh ini mengandung unsur goib, jangan. Kalau ditekan begini pasti sakit siapapun. Ada yang tidak sakit kalau ditekan seperti ini. Ada orang yang tidak sakit kalau ditekan seperti ini. Mereka yang menderita kadar gula darah tinggi, kalau ditekan begini tidak sakit. Bahkan, kenapa Pak Haji? Bahkan kalau orang kadar gula darah tinggi, itu biar dipencet sekuat tenaga tidak akan kesakitan. Nah, begitu. Itu dari pengalaman yang saya dapatkan, teman-teman. Jadi mungkin
bisa dilakukan referensi oleh mereka yang akademisi, lakukan penelitian tentang apa yang saya sampaikan begitu. Nah ini sakit sekali. Ini menggerakkan seluruh sistem saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, kalau ditekan di sini, ini titiknya di sini. Nah, sama seperti ini. Nah, ini sakit luar biasa. Tetapi ketika sudah saya lepas, Pak Haji terasa mau lagi. Terasa mau lagi. Ini keluar keringat langsung teman-teman, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sudah berdasarkan penelitian saya setelah memijat puluhan ribu orang, ya. Saya jadi tukang pijat itu, tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo dari tahun 2014 sampai video ini dibuat tanggal 22 November tahun 2023. Jadi sudah mau jalan 10 tahun saya jadi tukang pijit. Nah, saya sampai pada kesimpulan karena saya belajar dari apa yang saya lakukan, teman-teman. Alhamdulillah banyak video-video di channel YouTube Pijat Indonesia itu memang betul-betul bukan sekedar konten, ya. Jadi saya memberikan ini bukan sekedar konten, bukan sekedar supaya saya viral, bukan sekedar supaya saya ditonton banyak orang, tidak. Nah, ini sakitnya tidak terlalu seperti yang di sebelah. Betul Pak Haji? Ini nih. Karena ototnya beda teman-teman. Nah ini. Nah kemudian ini direlaksasi juga. Ini mulai naik juga otot betisnya sedikit. Tuh. Agak sakit sedikit Pak Haji ta? Sedikit. Tidak seperti yang di sebelah. Nah sekarang ditarik lagi ke bawah seperti ini. Nanti dari arah belakang teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya menyelesaikannya pada bagian pergelangan kaki, ya. Nah, banyak orang yang selalu bilang, Pak Mukmin, itu orang sakit pinggang, kok kakinya yang dipijat duluan? Karena masalahnya ada di kaki. Nah ini mulai sakit sedikit juga ini, tuh di bagian ini. Nah, ini sakit sedikit, tidak seperti yang di sebelah. Nah, sekarang kita lihat, nih. Nah, sudah cepat hilangnya di sini sakitnya, betul Pak Haji? Nah, sekarang kita gerakkan begini dengan Pak Haji siapa? Dengewa. Nah, ini dari tinggal di mana Pak? Padang Sapa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, kemudian dipijat lagi di jari kaki. Kalau jari kaki tetap sakit kalau orang yang tidak tinggi kadar gula darahnya. Nah, ini tetap sakit. Nah, ini tetap sakit teman-teman. Tuh. Kasih lemas Pak. Ya. Tapi kalau rasa sakitnya itu setelah selesai pemijatan pasti yang sudah diterapi begini pasti cari-cari lagi. Supaya bisa sakit seperti itu karena semua urat bergerak, ya. Nah, kemudian lakukan relaksasi pada otot perut. Ini hanya direlaksasi di otot perutnya, teman-teman. Begini caranya. Relaksasi otot perut dari atas ke arah luar, tarik ke bawah begini. Tarik ke atas, ke bawah lagi. Ini hanya ke bawah ya, ke bawah. Oke, cukup. Kemudian ini begini. Nah, jadi ini maksudnya untuk merelaksasi otot perut dan mengurai lemak perut yang ada di bagian perut, teman-teman. Balik badan boleh Pak Haji. Nah, tengkurap. Ini agak susah mau lurus tengkurapnya. Nah, sekarang teman-teman kasih pakai bantal Pak Haji. Cari posisi yang nyaman. Oke. Tapi susah untuk nyaman kalau orang sakit pinggang. Nah, yang utama pada kasus sakit pinggang ini di sini. Betul Pak Haji ta? Ini pusatnya. Nah, ada kesalahan tindakan yang dilakukan oleh beberapa kalangan, mohon maaf, ya. Yang difoto di sini. Nah, yang difoto di sini, masalahnya sebetulnya bukan di sini, teman-teman, ya. Bukan tulang belakangnya yang bermasalah. Yang bermasalah sebetulnya ini nih. Nih. Sakit sekali Pak Haji? Nih.
Ini yang sakit sekali, teman-teman. Nah, ini yang sakit sekali pada bagian pinggul. Nah, kenapa ini bisa sakit? Karena masalah-masalah yang terjadi pada bagian kaki, ya. Ini nih. Nah, cara menghilangkan sakitnya di sini. Ini sakit sekali, Pak Haji. Ini sakit sekali. Saya hanya kasih begini, sakit sekali, betul? Ini sakit sekali. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit di sini, bukan di sini yang ditekan, ya. Walaupun di sini yang sakit, tetapi ini hanya direlaksasi dulu. Set, tekan begini, kemudian begini. Nanti setelah menonton, teman-teman boleh bagikan video ini ke teman-teman media sosial. Ya, bisa dibagikan ke WhatsApp, bisa dibagikan ke Facebook, bisa dibagikan lewat pesan, ya. Bahwa ada tukang pijat refleksi terganteng sedunia yang mau berbagi pengalaman untuk menghentikan keluhan-keluhan seperti yang dialami oleh Daeng ini, ya. Nah, sekarang kita lihat. Teman-teman perhatikan, ya. Nih. Jadi misi saya ini, teman-teman, membagikan video seperti ini ingin supaya orang tidak sakit pinggang, ya. Kasihan. Usia-usia produktif terutama banyak yang kena sakit seperti ini. Nah, ini direlaksasi. Caranya begini. Nah, kemudian ini ditekan. Nah, baru ini ditahan di sini. Di ujung otot ini, ya, teman-teman. Dorong ke bawah begini. Didorong ke bawah seperti ini. Kemudian setelah itu ambil lututnya, dengkul, ya. Nah, buat gerakan seperti ini. Buat gerakan seperti ini. Supaya rileks dulu. Nah, setelah itu baru masuk ke sini nih. Ya. Nah, ini ada sedikit tek begitu. Nah, ini. Tuh, kasih lemas Pak Haji. Nah, kemudian ambil lagi urat ini. Gerakkan begini, teman-teman. Biasanya ini bunyi. Kasih lemas. Ini bunyi. Ini. Ini ada bunyi sedikit, teman-teman. Tapi ini belum termasuk kategori yang parah. Karena Pak Haji ini masih bisa jalan. Saya sering menemukan kasus-kasus yang memang sudah susah jalan. Nah, karena sudah saya bunyikan sedikit, sekarang saya mau tes. Masih sakit, Pak Haji? Tidak. Kemana sakitnya? Nih. Saya kasih begini masih sakit? Sudah kurang? Ini. Saya kasih begini, sakit? Tidak? Tidak. Kemana sakitnya? Ke sini. Nah, ini masih ketarik karena di sini yang masih hebat sakitnya. Ini sakit sekali? Ini masih sakit? Otot ini, saraf yang tertekan di sini itu bisa narik otot yang di sini, teman-teman. Ya. Nanti kita selesaikan lagi. Nih, ini bunyi. Nah, ini. Begini, teman-teman. Tuh, ini bunyi, tuh. Jadi, masalahnya sebetulnya bukan di tulang belakang. Masalahnya ada di sini. Dari pergelangan kaki. Makanya, kalau orang yang kena sakit pinggang hebat, itu sakitnya menjalar sampai ke kaki. Bahkan kaki bisa sampai mengecil. Nah, berdiri lama pegal. Itu ciri-ciri. Nah, jadi bagikan video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman. Karena ada begitu banyak sekali orang yang mengalami masalah seperti ini. Ya. Kalau dibagikan videonya, bilang saja, ini tips dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, begitu. Ya, bagikan videonya. Nah, direlaksasi begini nih. Nah, ini masih bunyi-bunyi. Nah, tapi kalau masih bunyi begitu, teman-teman, jangan dihantam terus di sininya. Nah, relaksasi dulu begini lagi. Ini hanya boleh ke bawah. Hindari pemijatan yang dilakukan dari bawah ke atas begini, karena itu akan menyiksa orang yang sudah dipijat, nanti kesakitan. Ya, pokoknya kalau orang ganteng bicara ikuti saja. Ya,
teman-teman. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Nah, begini. Nah, kemudian ini digerakkan lagi begini. Nah, jadi ini mereposisi urat-uratnya, mereposisi ototnya. Nah, nah ini sudah tidak ada bunyi. Nah, sekarang saya mau tes. Sakit tidak Pak Haji? Di sini. Sudah hilang? Sudah kurang? Tinggal di sini. Ini yang sakitnya di atas. Ini ototnya yang ketarik, otot di bagian ini. Nanti kita selesaikan juga. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Ini masih sakit Pak Haji. Ini. Jadi kalau yang kiri kena, yang kanan berpeluang untuk kena juga teman-teman. Maka kadang-kadang saraf terjepit jangan anggap enteng. Orang yang kena saraf terjepit itu bisa sampai pada tingkat yang parah, lumpuh. Nah itu tidak bisa bergerak karena terkunci saraf di sini, terkunci di sini, terkunci di tulang belakang, selesai. Hati-hati. Jadi supaya teman-teman tidak kena saraf terjepit, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nih, digerak-gerakkan begini, kemudian diambil lagi nih. Nah, sekarang Pak Haji ini sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat ya, ini massa otot sedikit mulai agak berbeda antara yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri sudah mulai agak kecil sedikit. Sudah tertekan. Karena sudah setiap hari sakitnya terus-menerus. Nah ini. Ini tidak terlalu bunyi. Karena tidak terlalu sakit seperti yang sebelah kiri. Nih. Beda Pak Haji toh? Tuh. Nah, gerak-gerakkan begini baru digerakkan lagi di dalam mata kaki tadi. Nah, sekarang setelah selesai di bawah, ini direlaksasi begini, teman-teman. Nah, ini yang kiri ada bunyi krek 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 krek, tapi kalau sudah digoyang begini, biasanya langsung hilang. Nah, sekarang ini ditekan. Tidak sakit Pak Haji? Tidak. Tadi saya tekan begini Pak Haji kesakitan hebat. Nah, sekarang saya ingin membuktikan kepada teman-teman, ya. Saya ingin membuktikan kepada teman-teman, ya, bahwa ini sakitnya sudah hilang. Jangan sampai nanti ada yang bilang, wah waktu pertama ditekan keras, setelah dilakukan treatmentnya, setelah dilakukan terapinya, malah tidak ditekan terlalu keras. Sekarang saya kasih lihat teman-teman, ini sudah hilang sakitnya, betul Pak Haji? Ah, ini sakit tidak Pak Haji? Tidak. Ini tidak sakit toh? Nah, cuma ini belum selesai. Masih ada bagian ini. Nah, bagian atas. Di bagian ini. Di bagian ini terasa, teman-teman. Itu. Masih terasa sakitnya. Nah, sekarang yang paling menyiksa sebetulnya, teman-teman, kalau di sini kiri kanan sudah kena atau sebelah sudah kena, ini bagiannya sakit di bagian ini nih. Di bagian ini, betul Pak? Nah, sekarang ini direlaksasi. Caranya begini. Supaya rasa sakit yang di pinggang langsung hilang, ini direlaksasi dulu uratnya. Ini tuh batas tulangnya di sini, teman-teman ya. Jadi pas di pinggir tulangnya, gerakkan begini. Nah, digerakkan begini. Kemudian ini direlaksasi. Direlaksasi. Di bagian otot punggung. Begini caranya. Pak Haji sudah pernah diurut sama orang? Banyak kali diurut karena ototnya sudah kaku. Waktu dipijit sama orang, saya yakin dipijit ke bawah, dipijit ke atas. Bahkan mungkin dengan kasar. Ini tidak boleh kasar, teman-teman. Ya. Jadi teknik pemijatan yang benar adalah bagaimana kita menekan di satu titik yang memang seharusnya ditekan dan arahnya harus benar. Kalau di punggung Pak Mumin bagaimana caranya? Ini metode pemijatan punggung. Caranya begini. Nah, dorong dari bawah ke atas begini. Dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu tidak cocok ya, tidak betul, tidak sesuai dengan struktur jaringan tulang belakang. Karena bantalan tulang belakang itu kan susunannya sudah sedemikian rupa sehingga kalau ditarik dari atas ke bawah ini ototnya yang ada nanti setelah selesai pemijatan 2-3 hari kemudian pasti kurang nyaman kalau tidak dipijat lagi, ya.
Nah, kalau dengan cara seperti ini, seperti yang saya lakukan sebagai terapis terganteng sedunia, nah, caranya begini. Makin ditekan, makin nyaman. Betul Pak Haji? Nah, ini. Rasa sakitnya sudah mulai berkurang Pak Haji? Hah? Sudah berkurang? Bagian di dalam. Oke. Nah, sekarang ini direlaksasi kembali, teman-teman. Nah, dorong ke atas dulu. Oke. Nah, setelah itu, teman-teman, ambil lagi begini gerakannya. Nah. Oke. Nah, sekarang ini digerakkan kembali di sini. Di bagian otot yang ada di bagian tulang panggul ini. Nah. Ditekan begini. Tekan begini. Ditekan begini. Tekan begini. Direlaksasi bagian ini. Kemudian ini ditekan begini. Tekan begini. Nah, kemudian posisikan tangan di bagian tulang belakang. Ini didorong dari bawah ke atas begini. Dari bawah ke atas maksudnya. Nah, ini di sisi tangan saya ini, di sisi kiri kanan tulang belakang. Dorong dari bawah ke atas begini. Nah. Ini tips ampuh untuk mengatasi keluhan saraf terjepit. Ini sudah divonis dan sudah di MRI yang bermasalah tulang belakangnya. Walaupun yang sakit di pinggul. Nah, ini didorong. Sekarang saya dorong begini Pak Haji. Adakah rasa sakit di bagian tulang belakang? Tulangnya sakit tidak? Tulangnya sakit lagi. Nah, sekarang didorong dari bawah ke atas. Nah, ini didorong dari bawah ke atas. Oke. Ini didorong dari bawah ke atas. Kalau saya tekan begini, ada rasa sakit? Ada sakit Pak Haji? Di sebelah mana? Sekarang saya dorong lagi ya. Nah, ini kita harus cek teman-teman ya. Meskipun saya selalu bilang bahwa salah satu penyebab utama sakit pinggang itu ada di bagian kaki, tetapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang sakit pinggang juga ya. Bisa jadi ada timbul cairan yang lepas di sela-sela tulang belakang. Itu pernah ya, saya menemukan pasien seperti itu, tapi dari hasil pemeriksaan dokter teman-teman. Yang berikutnya lagi, cedera bantalan tulang. Itu bisa menyebabkan sakit pinggang juga. Ada jaringan tumor atau kanker di bagian area tulang, itu bisa jadi penyebab sakit pinggang juga. Ada retak tulang belakang, bisa jadi penyebab orang sakit pinggang juga. Ya, begitu. Banyak hal. Tetapi salah satu yang sering saya sampaikan dari pergelangan kaki, termasuk Pak Haji tadi ini di pergelangan kaki sebetulnya. Nah, sekarang saya tekan begini, sudah berkurang sakitnya Pak Haji? Bagian dalam sakit di tulang. Tapi sudah berkurang? Tidak seperti tadi? Oke. Pak Haji tadi kan susah balik badan. Nah, sudah berkurang sakitnya di sini? Sudah berkurang ini? Nah, sekarang teman-teman, ini yang terasa di sini sakitnya. Tapi tidak boleh diurut di sini, ya. Tidak boleh diurut di sini. Tulang ekor tidak boleh ditekan, ya. Tulang ekor tidak boleh ditekan. Memang kalau orang yang dipijat biasanya pengennya ditekan di yang sakitnya. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena yang sakitnya itu adalah akibat. Di situ terjadi peradangan saraf. Di situ bisa jadi peradangan otot. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Karena orang yang banyak kesalahan yang dilakukan, orang-orang yang kadang-kadang melakukan pemijatan seperti ini justru yang ditekan di bagian yang sakitnya. Nah, makin ditekan, makin sakit, makin teriak-teriak orang, makin itu dilakukan. Tidak boleh. Nah, sekarang secara umum rasa sakitnya sudah mulai berkurang, Pak. Nah, ini ditekan lagi, teman-teman. Nah, ini sudah berkurang jauh ini. Nih. Masih sakit? Sudah berkurang. Sudah berkurang? Oke.
Pada saat melakukan pemijatan seperti ini teman-teman, ini ada ukurannya ya. Ini ada ukurannya. Jadi ukurannya itu ketika ototnya sudah mulai terasa agak hangat, harus dihentikan pemijatan itu. Karena semakin dilakukan pemijatan, ketika sudah terasa hangat ototnya, kemudian dilakukan pemijatan terus-menerus, itu bisa membuat cedera otot dan mungkin bukan sembuh, malah tambah parah. Nah, jadi pemijatan itu harus dilakukan dengan baik dan benar ya. Seperti yang sedang saya lakukan, saya kasih tutorial, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, setelah itu dicek begini teman-teman ya. Dikasih begini, digerakkan di bagian ini. Nah, digerakkan di bagian ini supaya betul-betul rasa sakitnya tidak ada lagi. Ini kan sudah tidak sakit Pak Haji toh? Nih. Nah, ini direlaksasi lagi begini teman-teman, kembali ya, seperti di awal tadi. Kemudian ini dorong ke atas begini. Nah, ini sekarang menekan boleh. Dorong ke atas begini. Nah, supaya lebih mantap. Ini sakit ini. Ini ketarik ini. Sakit Pak Haji betul? Mau dihilangkan atau simpan? Nah. Nah, ini teman-teman. Caranya sederhana kalau di sini. Nah, supaya seimbang antara otot ini dengan otot di sini, ini didorong dari bawah ke atas begini. Hasil MRI sudah mengatakan bahwa ini baru kemarin Pak Haji. Hasil MRI-nya diponis saraf terjepit di sini. Nah, biasanya di lumbal-lumbal. Tapi itu tertekan teman-teman, saraf di sini tertekan itu karena akibat tekanan dari bawah, dari kaki tadi. Nah, begini. Nah, kalau sakit tulang belikat ya cukup begini. Nah, sakit tulang belikat, susah angkat tangan, biasanya begini saja. Nah, masih sakit tidak Pak Haji? Masih sakit? Tidak. Saya keras? Tidak? Oke. Itu tidak sakit. Nih, saya tekan lebih keras. Tidak sakit Pak Haji? Luar biasa. Bagikan videonya teman-teman. Nah, sekarang dari arah sebelah sini. Nah, ini sama ngambilnya di sini, bukan dari tulang ekornya. Di sini. Nah, dorong ke atas begini. Tidak perlu terlalu keras. Yang penting bagaimana kita menekan dengan berbobot tekanannya. Tidak boleh bolak-balik pada saat melakukan pemijatan di bagian punggung ini, tidak usah bolak-balik. Karena kalau bolak-balik itu akan membuat cedera ringan pada bagian otot dan kadang-kadang berisiko membuat cedera pada bagian bantalan tulang. Nih. Tadi sakit sekali di sini Pak Haji juga. Nah, sekarang kita hilangkan rasa sakit di bagian ini. Frozen shoulder sering disebutnya. Ini dia. Tuh. Jadi ini ya teman-teman, ini tips ampuh untuk mengatasi saraf terjepit dan tips ampuh untuk mengatasi sakit pada bagian tulang belikat. Ini sudah tidak ada sakitnya ini. Sudah berkurang sakitnya di sini Pak Haji toh? Nih. Sekarang kita lakukan penekanan yang memang betul-betul sifatnya itu ngepres ya. Menghilangkan rasa sakitnya secara total. Dorong dari bawah ke atas. Set. Sakit tidak Pak Haji? Ya, masih ada. Tapi sudah berkurang jauh? Ya. Saya tekan begini sakit? Ke atas sini tidak? Tidak? Tidak terlalu. Hah? Tidak banyak, saya sedikit juga. Oke. Malah nyaman memang kalau lama Pak Haji. Nah. Sekarang coba Pak Haji balik badan. Biasanya kan susah balik badan. Hah? Longgar. Hah? Longgar. Sekarang menghadap ke sini Pak Haji. Oke, menghadap ke sana lagi. Biasanya sakit kalau begitu. Sekarang? Agak ringan. Sekarang coba telentang Pak Haji. Ya. Bangun. Biasanya kan tidak bisa langsung bangun begitu Pak Haji. Ya, harus menyamping. Harus miring. Nah, sekarang teman-teman
kita tuntaskan, ya. Karena Pak Haji masih bilang ada sedikit dari sebelah belakang. Oke. Sekarang teman-teman bisa lihat ya. Nih. Ini untuk memapankan dan mengecek tulang belakangnya apakah ada infeksi, apakah ada cairan atau ada hal-hal lain di area tulang belakang. Ini tidak ada. Ya. Kita cek lagi. Ini tidak ada. Tidak ada rasa sakit Pak Haji? Tidak. Yang ada enak. Iya. Yang ada nyaman. Oke. Sekarang kaki Pak Haji luruskan. Tahan dulu. Oke. Sebentar. Tidak usah ditopang lagi. Karena sudah berkurang sakitnya. Begini sakit? Tidak. Kaku di dalam. Ya, sakit tidak? Oke. Ini sakit tidak? Oke, cuman kaku. Sekarang nunduk ke depan. Oke. Sekarang Pak Haji berdiri. Coba. Ke sini boleh? Turun Pak Haji. Sebelah sini boleh. Sekarang coba ruku. Ya, dari kemarin tidak bisa ruku. Dari kemarin tidak bisa ruku. Iya, Coba ruku. 1 bulan tidak bisa ruku. Begini juga kalau ruku. Cuman bagaimana kalau ruku? Kalau kemarin ruku di sholat begini saja. Begitu saja. Tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat dari itu Tidak rukunya. Sekarang coba ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Ruku. Ih, kenapa sudah bisa Pak Haji? Mantap. Naik lagi. Tidak sakit toh? Tunduk lagi. Sakit pinggang berapa tahun Pak Haji? Sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun sakit pinggang. Dulu tidak bisa ruku. Kemarin rukunya cuma sampai di mana? Harus begini barunya. Harus begitu. Nah, sekarang latihannya Pak Haji begini. Latihannya begini Pak Haji. Nah, duduk, jongkok, baru berdiri. Oke, jongkok, baru berdiri. Berdiri lagi. Nah, sekarang Pak Haji coba ruku. Naik, naik lagi. Ruku lagi. Naik lagi. Naik lagi. Oke. Bagaimana Pak Haji? Mantap. Oke. Kameranya di sana, Pak. Mantap. Oke. Salam sehat semuanya, teman-teman. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Salam buat keluarga. Tadi kan Pak Haji sakit pinggang nih. Sekarang coba ruku. Ruku dulu. Sudah tidak sakit toh? Selama 13 tahun cuman bagaimana rukunya? Cuman setengah rukunya. Sekarang coba loncat-loncat sedikit Pak Haji. Sudah tidak sakit lagi? Mantap, alhamdulillah teman-teman. Sakit pinggang bisa sembuh hanya dalam 30 menit saja. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya.